Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathan Qoriba dari Prodi PAI Stai Nidail Adabi semester 4 kelas blended. Saya ingin menjelaskan atau memberikan suatu pembahasan tentang komunikasi verbal dan nonverbal serta implikasinya dalam pembelajaran. Mari kita simak pembahasannya. Baik, lanjut ke pembahasan pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Contoh komunikasi verbal melalui lisan adalah seseorang yang berbicara melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan cara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Misalnya, proses penyampaian informasi maupun pesan melalui media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosional, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Serta saling bertukar perasaan, pemikiran, perdebatan, sampai pertengkaran. Yaitu adalah sebuah komunikasi verbal. Lanjut, unsur dalam komunikasi verbal. Terdapat dua unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu kata dan bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Lanjut, jenis-jenis komunikasi verbal. Di sini ada beberapa jenis komunikasi verbal, yaitu berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Dan mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Lanjut, karakteristik komunikasi verbal. Apa saja karakteristik komunikasi verbal tersebut? Yaitu jelas dan ringkas, pembendaharaan kata, arti konotatif dan denotatif, intonasi, kecepatan berbicara, dan terakhir adalah humor. Nah, itu ada 6 karakteristik komunikasi verbal. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal seringkali disebut dengan komunikasi tanpa kata karena tidak berkata-kata. Banyak pesan dan informasi yang dapat disampaikan dengan komunikasi nonverbal. Contohnya adalah duduk, berjalan, berpakaian, dan sebagainya. Merupakan bagian dari komunikasi nonverbal yang perlu diperhatikan. Di sini ada 3 hal yang perlu diingat dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal harus dilakukan dalam konteks yang spesifik. Kedua, komunikasi nonverbal tidaklah merupakan sistem bahasa tersendiri.
Yang ketiga, komunikasi nonverbal dapat dengan mudah ditafsirkan. Oleh sebab itu adalah berbahaya membuat arti tingkah laku nonverbal tertentu. Karenanya adanya perbedaan dalam kebudayaan. Lanjut pada bentuk komunikasi nonverbal. Apa saja bentuk komunikasi nonverbal tersebut? Yaitu ekspresi wajah. Kedua, ada gerakan tubuh dan bahasa tubuh. Itu ada gestur, postur, sikap tubuh. Selanjutnya apa? Kontak mata. Ya. Terus jarak fisik. Lalu sentuhan. Lalu aspek suara tanpa kata. Lalu penampilan fisik. Lalu penggunaan ruang dan lingkungan. Lalu simbol artefak. Yang dan terakhir adalah waktu. Nah, itulah bentuk komunikasi nonverbal. Lanjut kepada implikasi komunikasi verbal dan nonverbal dalam pembelajaran. Komunikasi verbal memiliki implikasi dalam pembelajaran, yaitu adanya suatu kejelasan dan pemahaman. Penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana meningkatkan pemahaman siswa. Yaitu penggunaan teknik retorika. Teknik seperti repetisi, penekanan, dan analogi membantu memperkuat pesan yang disampaikan. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan siswa melalui pertanyaan dan diskusi. Komunikasi verbal dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Selanjutnya, pengembangan kemampuan berbicara. Siswa belajar mengembangkan kemampuan berbicara mereka melalui presentasi dan diskusi. Nah, itu implikasi komunikasi verbal dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah implikasi komunikasi nonverbal dalam pembelajaran, yaitu penguatan pesan verbal. Isyarat nonverbal yang konsisten dengan pesan verbal memperkuat pemahaman siswa. Selanjutnya, pengaturan dinamika kelas. Guru dapat menggunakan isyarat nonverbal untuk mengatur dinamika kelas dan menjaga keterlibatan siswa. Selanjutnya adalah meningkatkan empati dan pengertian. Bahasa tubuh yang mendukung dapat menunjukkan empati dan pengertian sehingga siswa merasa lebih dihargai. Selanjutnya, pencegahan dan penanganan konflik. Bahasa tubuh yang positif dapat mencegah dan meredakan konflik di kelas. Nah, itulah implikasi yang mana komunikasi verbal dalam pembelajaran dan implikasi non-verbal dalam pembelajaran. Oke, kesimpulannya adalah komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya sebuah pembelajaran. Komunikasi ini terbagi menjadi dua. Ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini menggunakan kata-kata, berbicara. Sedangkan komunikasi non-verbal ini tanpa kata-kata. Itu dengan cara dia duduk, dengan cara dia bertingkah seperti itu. Dan yang perlu kita ketahui adalah komunikasi kedua ini, verbal dan non-verbal ini sama-sama memiliki implikasi yang sangat penting dalam berlangsungnya sebuah pembelajaran. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.